Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaringi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya rabbal alamin. Ketemu 24 atau 25, siapakah yang akan meninggal dunia terlebih dahulu? Nah, sepintas ya, pertanyaan ini kedengarannya begitu menakutkan dan menyeramkan gitu ya. Tetapi ya, ini semua hanyalah sebatas ilmu dan kejawen belaka ya, sebagai pengeling, sebagai nasihat belaka. Ini semua bukanlah hitung-hitungan takdir Allah. Nah, itu yang perlu kita pahami sama-sama supaya kita tidak salah dalam memahaminya gitu ya. Baik, sebelum Mbak kasih jawaban atas pertanyaan tadi ya, di sini sekali lagi perlu Mbak jelaskan ya mengenai perhitungan perjodohan Pancasuda. Ini ada dua versi ini ya. Nah, sebetulnya masih ada versi yang satunya lagi, tetapi ya untuk perhitungan yang didasarkan pada neptu huruf. Nah, yang akan Mbak tekankan di sini yaitu perhitungan perjodohan yang didasarkan pada perpaduan neptu atau otonya gitu ya. Nah, di sini ada dua macam perhitungan perjodohan Pancasuda. Yang pertama, di sini ada nyandang, pangan, gedok, loro, dan pati, atau ada yang bilang Sri Lungguh Dunyo Loro Pati, sama saja sebetulnya ya. Kemudian yang kedua yaitu Sri Dana atau Dunyo Loro Pati dan Lungguh. Nah, karena adanya perbedaan perhitungan perjodohan Pancasuda inilah kemudian berakibat ya adanya hasil perhitungan yang berbeda, sehingga kemudian berakibat ada orang yang mengatakan bahwa neptu weton jodoh ketemu 24 ini tipe loro, ada yang bilang tipe pati, dan kedua-duanya memang benar karena ada perhitungan seperti ini gitu ya. Nah, khusus untuk neptu weton jodoh ketemu 25 ini lebih dikenal sebagai satuan pati atau tipe pati, karena memang perhitungan perjodohan Pancasuda yang pertama inilah yang lebih banyak dipahami atau dikenal kebanyakan orang Jawa. Tetapi ya, neptu weton jodoh ketemu 25 ini jika kita hitung ya berdasarkan ya perhitungan perjodohan Pancasuda yang kedua ini jatuhnya lungguh ya. Ini berarti mengenai pangkat kedudukannya memang sangat bagus, dan memang ya kata kakek dulu ya mengatakan bahwa ketemu selawe kuwi minangka rezeki awe-awe, dan memang realitasnya ada juga ya pasutri yang neptu weton jodohnya ketemu 25 ini kemudian aspek ekonominya ini bagus ya, karir pekerjaannya bagus, pangkat dan kedudukannya bagus. Termasuk kalau teman-teman mau cross check ya, neptu weton jodoh Pak Jokowi dan Ibu Iriana ini juga ketemu 25. Dan memang neptu weton jodoh ketemu 25 ini agak unik memang ya, karena di satu sisi termasuk satuan pati, di sisi lain hasil perhitungan Pancasuda yang lainnya ini jatuhnya pada lungguh. Dan memang realitas setiap pasutri meskipun sama-sama neptu weton jodoh ketemu 25 ini memang beda-beda realitasnya. Nah, khusus untuk perhitungan perjodohan Pancasuda yang kedua ini teman-teman bisa cross check di kitab-kitab Primbon Jawa, dan kebetulan tadi Mbak juga sudah cross check ya di kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna di
halaman 17. Nah, di halaman 17 ini bisa kita baca ya penjelasannya. Wetone penganten lanang wadon dina lan pasarane Neptune digunggung kabagi 5 turapiro. Maksudnya hari kelahiran suami atau istri, Neptu hari dan pekan pasarannya ini dijumlahkan. Lalu bagilah dengan bilangan 5, berapa sisanya. Nah, jika sisa 1 maka tiba Sri, sisa 2 tiba Dana, sisa 3 tiba Loro, sisa 4 tiba Pati, dan sisa 5 tiba Lunggu. Oke, berarti mengenai perhitungan perjodohan satuan Pati ini sudah jelas ya. Sekarang Mbah akan jelaskan mengenai pertanyaan tadi, siapakah yang akan meninggal dunia terlebih dahulu. Ya, sekarang yang pertama untuk Neptu Weton Jodoh ketemu 24. Ini ya bagi yang bersangkutan, bagi Pak Sutri yang menjalaninya, ini memang karakter khasnya adalah loro. Artinya besar kemungkinan ya salah satunya ini ya aspek kesehatannya ini tidak baik. Tapi Neptu Weton Jodoh ketemu 24 sebagai satuan Pati ini ya kecenderungannya biasanya orang tuanya yang akan meninggal dunia terlebih dahulu. Dan jika itu terjadi biasanya aspek loronya ini ya tidak dominan lagi bagi Pak Sutri yang bersangkutan. Nah, dari hasil pengamatan Mbak selama ini memang sangat kecil sekali kemungkinannya yang bakal meninggal dunia ini yang bersangkutan. Artinya Neptu Weton Jodoh ketemu 24 jika dianggap sebagai satuan Pati ini besar kemungkinan akan menimpa salah satu dari orang tuanya. Kebanyakan seperti itu. Nah, buat teman-teman yang kebetulan ya memiliki pengalaman soal Neptu Weton Jodoh ketemu 24 ini ya silakan berbagi pengalaman, silakan sharing di kolom komentar ini nanti supaya ya dibaca oleh teman-teman lain yang kebetulan mau menikah dan Neptu Weton Jodohnya ketemu 24 ini supaya nanti ya mendapatkan pencerahan dan pengalaman gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu Neptu Weton Jodoh ketemu 25. Nah, ini karakter khasnya memang Pati. Nah, ini nanti bisa bagi yang bersangkutan sendiri yang menjalaninya, bisa anaknya bisa menimpa salah satu orang tuanya, ini hitung-hitungannya sangat berimbang gitu ya. Nah, tetapi dalam beberapa kasus memang ada yang jika lebih rendah Neptunya ini yang kecenderungannya akan wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu ya. Tapi ya ada juga yang karena memang penentuan hari pernikahannya yang tidak bagus, tidak tepat, apalagi di bulan-bulan yang kurang baik. Misalkan jatuhnya ini ya penentuan hari pernikahannya ini jatuhnya pada naas atau lemahnya weton salah satu suami atau istri atau anak atau salah satu orang tuanya. Nah, inilah yang kadang-kadang kemudian berakibat salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, sekali lagi ya di sini perlu tekankan bahwa ini hanyalah sebatas ilmu titen kejawen belaka. Ini sebagai pengelih, sebagai nasihat saja ya. Jangan berlebihan kita memahaminya ya. Kita semua tentu sepakat bahwa jodoh, rezeki dan pati adalah mutlak atas kehendak Allah. Itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan penjelasan yang serba singkat ini sedikit banyak bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.